Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari Nurul Ella ya. Beliau bertanya soal proses perubahan anggaran, yang mana di tempat beliau ini katanya di tahap 1 masih ada yang belum dibelanjakan dan dia alihkan di tahap 2. Kemudian dia katakan setelah melakukan semua itu terjadi sebuah selisih di antara periode salur 1 dan periode salur 2. Pertanyaannya adalah apakah bermasalah atau tidak jika ada terjadi selisih seperti itu. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul kali ini, kita seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tadi, kita seperti biasa sudah bikinkan rangkuman pembahasannya supaya nanti di sini kita bisa mudah untuk menjelaskan secara lebih rinci ya, seperti itu. Jadi silakan simak baik-baik untuk penjelasannya terkait pertanyaan tadi. Nah, di sini apa namanya? Kita terlebih dahulu harus memahami ya. Kita harus paham dulu terkait seperti apa sebenarnya mekanisme untuk tahap penyaluran anggaran di Arkas dari BOSP ini atau dari BOS ini ya. Yang mana tentu di sini kita harus paham bahwa yang pertama itu biasanya untuk tahap 1 ini disalurkan sekitar Januari sampai Juni, yang mana ini maksimal 50% dari total pagudana yang kita terima dalam 1 tahun. Jadi kalau misalkan yang kita terima itu totalnya adalah 10 juta, maka untuk penyaluran di tahap 1 ini maksimal 50%-nya, yaitu berarti kalau kita hitung-hitung sekitar 5 juta rupiah maksimal per tahapnya. Kemudian untuk poin yang kedua, terkait tahap 2 ini Bapak Ibu sekalian, ini tentu disalurkan sisanya setelah memperhitungkan laporan realisasi tahap 1 dan juga sisa saldo atau silpa dari tahap 1 itu sendiri. Yang mana ini berarti bahwa untuk penyaluran tahap kedua ini tentu tidak selalu sama persis jumlahnya ya, karena terkadang sistem akan langsung melihat berapa yang sudah digunakan dan berapa yang masih tersisa dari tahap sebelumnya. Jadi kalau misalkan di tahap 1 ini kita awalnya menganggarkan sekitar 5 juta rupiah dan ternyata ada sisa dana di tahap 1 itu sebesar 500.000 rupiah ya, misalkan seperti itu, maka nanti otomatis yang sisanya itu akan dikalkulasikan ke tahap 2, yang mana di tahap 2 ini ada 5 juta tentu ditambah dengan sisa saldo tahap 1 500.000, berarti total saldo di tahap 2 ini ada sekitar 5,5 juta rupiah yang bisa kita anggarkan dan bisa kita belanjakan. Makanya tidak heran untuk tahap 2 ini pasti akan ada instruksi untuk melakukan perubahan anggaran, karena ini tentu harus bisa menyesuaikan dengan anggaran yang ada saat ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah soal pergeseran dan perubahan anggaran. Terkait hal ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita pun tahu dan paham bahwa di Arkas ini ada dua istilah penting yang tentu seharusnya sebagai operator di tempat manapun, di sekolah manapun harus paham kapan kita menggunakan pergeseran dan kapan kita menggunakan perubahan di Arkas. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu terkait apa sebenarnya pergeseran itu ya. Nah, di sini untuk pergeseran Bapak Ibu sekalian, tentu ini bisa kita lakukan kalau misalkan ada kegiatan yang belum terlaksana di satu tahap ya. Lalu misalkan mau dipindahkan ke tahap berikutnya, yang mana di sini ada syarat tertentu yang harus kita pahami, yaitu syaratnya adalah bahwa anggaran itu memang belum dipakai di BKU dan pergeseran ini tentu sifatnya masih dalam akun belanja yang sama.
Jadi contoh misalkan untuk Ibu Nurul atau siapapun yang punya masalah yang sama, kalau misalkan ternyata di tahap 1 ini ada sebuah rencana kegiatan yang memang belum dilaksanakan dan kita ingin lakukan pergeseran di tahap 2 ini yang awalnya misalkan untuk acara perlombaan di bulan Juni misalnya, tapi ternyata di bulan Juni tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan apakah itu mungkin alasannya ada masalah yang memang tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin memang tidak jadi dilakukan kegiatannya oleh pihak penyelenggara. Nah, di sini kita bisa melakukan pergeseran anggaran dari yang awalnya untuk perubahan ke kegiatan yang lain. Tapi untuk pergeseran ini tentu kita harus menggesernya ke kegiatan yang memang menggunakan jenis akun belanja yang sama. Jadi kalau misalkan yang tadinya menggunakan operasional, maka tentu anggaran tersebut bisa kita geserkan ke kegiatan yang sifatnya itu masih menggunakan operasional juga, seperti itu. Seperti halnya misalkan dari honor atau mungkin dari apapun itu. Nah, kemudian yang kedua terkait perubahan anggaran di Arkas ya. Nah, untuk perubahan ini sifatnya lebih luas Bapak Ibu sekalian. Jadi memang untuk perubahan ini kita sarankan silakan lakukan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena untuk perubahan ini bebasnya itu kita bisa lintas akun belanja ya. Jadi kalau misalkan awalnya kita menganggarkan untuk honor, ya ini yang lebih mudah untuk mencontohkannya ya. Misalkan kita ingin melakukan penyesuaian untuk honor, di mana untuk honor ini yang awalnya misalkan 1 juta rupiah per guru per bulan, kita ingin ubah menjadi misalkan 500.000 rupiah per bulan misalnya, yang mana untuk sisa anggaran tersebut kita ingin alokasikan untuk kegiatan yang lain, apakah itu mungkin untuk pembelian alat atau mungkin pembelian buku dan lain-lain, yang mana tentu ini bisa jadi kita lintas lintas akun belanja ya, dari yang awalnya operasional bisa kita alihkan ke aset dan lain-lain. Itu hanya bisa kita lakukan saat kita melakukan perubahan, bukan pergeseran ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada dana tahap 1 ya, ingat kalau misalkan ada dana tahap 1 yang belum terpakai, maka tentu di sini sah-sah saja kalau misalkan kita alihkan ke tahap 2 lewat proses resmi yang tadi, apakah itu melalui pergeseran atau juga melalui perubahan. Dan untuk pergeseran ini tentu kita bisa melakukannya lebih dari 1 kali ya, tapi untuk perubahan, khusus untuk perubahan hanya bisa 1 kali dalam 1 periode ajaran atau 1 tahun. Makanya di sini harus berhati-hati dalam menggunakan fitur tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Ya, kenapa masalah itu bisa muncul atau kenapa bisa muncul selisih? Nah, di sini untuk selisih antara tahap 1 dan tahap 2 ini bisa muncul. Ini dikarenakan kemungkinan ada 3 hal yang mungkin bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah ada anggaran tahap 1 yang belum digunakan. Contohnya tadi misalkan ada rencana untuk kegiatan perlombaan namun tidak jadi dilaksanakan, maka itu akan menjadi saldo yang belum terpakai atau belum direalisasikan. Kemudian untuk yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk dana itu kemudian dialihkan ke tahap 2 melalui proses pergeseran atau perubahan RKAS. Dan untuk yang ketiga, saat sistem membaca otomatis jumlah salur tahap 2 ini akan terlihat berbeda dari hitungan awal. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada yang bertanya apakah ini bermasalah atau tidak, maka jawabannya tentu ini bukanlah masalah Bapak Ibu sekalian. Itu wajar karena yang namanya tahap 1 pasti ada 2 kemungkinan. Apakah ini bisa terjadi sisa saldo atau mungkin justru terjadi kekurangan anggaran. Karena kan kalau misalkan kita menganggarkan misal untuk pembayaran listrik yang awalnya kita anggarkan misalkan 100.000 rupiah, ternyata mungkin di bulan tertentu ada kenaikan yang cukup signifikan mencapai misalkan 200.000 rupiah. Maka di sini terjadi sebuah selisih kekurangan dana yang mana tentu ini mau tidak mau akan memengaruhi untuk di tahap 2 ini, seperti itu.
Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah terkait bermasalah atau tidaknya kalau kita melihat dari aturan yang ada. Dan lagi-lagi jawabannya Bapak Ibu sekalian, tentu ini tidak bermasalah sama sekali selama pertama, pergeseran ini atau perubahan dilakukan lewat menu resmi di Arkas. Ya, tentu kalau kita ingin melakukan perubahan ataupun pergeseran, kita bisa masuk ke penganggaran, kemudian kita buka RKAS 2025-nya ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ada yang namanya fitur perubahan dan fitur pergeseran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melakukan pergeseran atau perubahan menggunakan fitur yang tersedia di sini, tentu itu tidak masalah ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini juga tidak masalah selama yang pertama dana yang digeser memang belum dibelanjakan. Ya, jadi ini kalau misalkan memang belum dibelanjakan ya tentu boleh untuk kita geser ke anggaran yang lain seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak bermasalah selama dokumen perubahan atau pergeseran sudah disahkan oleh dinas. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melakukan perubahan atau mungkin pergeseran, tentu kita harus ajukan kembali pengesahan. Dan kalau misalkan nanti sudah disahkan atau pengajuan Bapak Ibu sekalian sudah diterima oleh pusat, maka tentu di saat Bapak Ibu sekalian merealisasikan rencana kegiatan yang sudah digeser atau yang sudah diubah sesuai dengan yang sudah disahkan oleh pusat, tentu ini tidak akan menjadi masalah. Karena di saat pengesahan dari pusat tentu mereka sudah mengeceknya apakah memang pergeseran atau perubahan yang kita lakukan ini masih sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada saat ini. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah ini tidak bermasalah selama dana laporan realisasi sudah sesuai. Jadi di saat Bapak Ibu sekalian bikin sebuah rencana kegiatan di Arkas ya, yang ada di sini rencana kegiatan ini, kemudian Bapak Ibu sekalian ajukan dan disahkan misalkan oleh pusat, maka di sini juga harus dipastikan bahwa di bagian pelaporannya harus sesuai juga dengan dengan rencana kegiatan yang sudah kita ajukan dan yang sudah disahkan oleh pusat. Jadi kalau misalkan di Agustus ini atau mungkin di September ini atau bulan depan ada kegiatan yang namanya pembelian buku yang 10%, kemudian Bapak Ibu sekalian laksanakan atau realisasikan rencana tersebut, maka tentu itu tidak masalah dan itu bagus karena memang sudah sesuai dengan rencana yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan atau ajukan. Oke, berikutnya adalah kenapa ini bisa kita katakan aman? Pertama karena untuk bos sendiri memang memberi ruang yang cukup fleksibel ya, yang mana di sini intinya sekolah bisa menyesuaikan sendiri terkait kebutuhan sepanjang tahun ya, selama masih dalam koridor Juknis. Jadi masih sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini. Maka di sini tentu tiap sekolah beda-beda keperluannya, beda-beda juga kepentingannya, beda juga jumlah gurunya dan lain-lain. Maka di sini dari anggaran ini tentu ada sebuah ruang yang cukup fleksibel di mana pihak sekolah bisa mengatur dan menyesuaikan anggarannya sendiri. Dan kalau misalkan terjadi selisih ya, seperti halnya yang ditanyakan oleh Ibu Nurul tadi, ini tentu bukanlah sebuah temuan. Selama tertib administrasi, kemudian di sini justru malah lebih baik dialihkan ke tahap berikutnya daripada dibiarkan mengendap tidak terpakai. Makanya Bapak Ibu sekalian usahakan kalau misalkan ada silva atau ada sisa saldo di tahap 1 itu silakan maksimalkan digunakan di tahap 2 ya. Entah itu misalkan membuat kegiatan baru atau bagaimanapun itu, yang jelas semua anggaran yang sudah diberikan kepada tempat Bapak Ibu sekalian mengajar itu usahakan realisasikan semaksimal mungkin seperti itu. Nah, kemudian di sini kita ada sedikit tips yang mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita harap
lebih memantapkan Bapak Ibu sekalian dalam hal penyesuaian anggaran. Yang pertama adalah terkait tutup BKU tiap bulan itu usahakan harus tepat waktu ya. Kalau misalkan sekarang kita berada di bulan Agustus 2025, nah nanti di akhir bulan ini usahakan lakukan tutup BKU. Silahkan laporkan apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah dibelanjakan, seperti itu ya. Itu usahakan tiap bulan harus langsung dilakukan laporan. Kemudian untuk yang kedua adalah terkait rencana anggaran, itu usahakan rencana terkait kebutuhan ini dilakukan di awal tahun ya. Tapi di sini jangan takut juga untuk melakukan perubahan. Kalau misalkan ternyata memang ada kebutuhan yang baru atau mungkin yang awalnya belum terpikirkan, ternyata setelah kita masuk di tahap 2 misalkan ada sebuah kegiatan yang memang ini perlu dilakukan. Nah, itu bisa Bapak Ibu sekalian lakukan dalam perubahan. Kemudian untuk tips berikutnya adalah usahakan coba Bapak Ibu sekalian ini komunikasi dengan dinas atau mungkin pendamping bos setempat, apakah itu tingkat kecamatan atau mungkin tingkat kabupaten, sebelum melakukan proses perubahan yang cukup besar, agar nanti tentu di sini tidak terjadi yang namanya miskomunikasi ya. Apalagi kalau misalkan ini kaitannya dengan perubahan, yang mana untuk perubahan ini sifatnya itu cukup krusial juga ya, karena kita hanya bisa melakukan perubahan selama 1 tahun itu cuma sebanyak 1 kali. Jadi kalau misalkan kita sampai ambil keputusan yang salah dalam perubahan ini, tentu ini akan cukup fatal juga ya. Maka di sini usahakan untuk sering berkomunikasi dengan pendamping setempat ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah usahakan Bapak Ibu sekalian catat serapi mungkin terkait semua pembelanjaan yang sudah dilakukan. Karena tentu di sini laporan realisasi ini yang akan dijadikan dasar untuk penyaluran di tahap berikutnya ya, seperti itu. Terakhir di sini kita akan coba tarik kesimpulan terkait pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah untuk mengalihkan anggaran dari tahap 1 ke tahap 2 ini tentu tidak masalah ya, boleh-boleh saja silahkan. Kita bisa menggunakan pergeseran atau mungkin perubahan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah selisih yang muncul ya. Selisih saldo yang muncul ini bisa dikatakan hal yang cukup normal dalam mekanisme BOS. Jadi jangan khawatir dan jangan takut ya, seperti itu. Dan di sini yang terpenting adalah semua dilakukan sesuai dengan prosedur di Arkas dan disahkan oleh dinas, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini agak cukup panjang penjelasannya karena tentu ada cukup banyak poin-poin yang perlu kita bahas dan kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan kita harap ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih ada keraguan dalam proses perubahan anggaran di tahap 2 ini. Terakhir seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.